Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Trisna Aji. Saya adalah dosen di Prodi Spesialis Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, Bapak Ibu, di video ini saya akan menjelaskan yaitu salah satu tindakan mandiri keperawatan untuk mengatasi yaitu tekanan darah pada penderita hipertensi ya. Kita ketahui bahwa penderita hipertensi itu dia mengalami peningkatan tekanan darah yaitu karena stres ya. Walaupun begitu, stres itu bisa kita yaitu minimalisasi ya dengan apa? Yaitu dengan tindakan mandiri keperawatan ya, seperti itu. Nah, hubungan stres dengan hipertensi adalah salah satu kaitan yang dia itu tidak bisa dipisahkan ya. Ketika kita itu stres, maka akan keluar yaitu hormon-hormon yang nanti akan bisa menyempitkan pembuluh darah, sehingga nanti akan terjadi peningkatan yaitu tekanan darah pada hipertensi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hipertensi itu adalah suatu tekanan darah di mana tekanan darah sistolik yaitu tekanan darah pada bagian atas dia itu lebih dari normal, yaitu dalam referensi American Heart Association yaitu di atas 120 mmHg. Kemudian tekanan darah diastolik yaitu atau tekanan darah di bawah yaitu ada lebih dari 90 mmHg. Faktor penyebab hipertensi ya, ada faktor yang dia itu bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Oke, faktor pertama yang tidak dapat diubah adalah umur ya. Semakin tua umur maka tekanan darah dia itu akan semakin kaku sehingga menyebabkan yaitu tekanan darah meningkat. Yang kedua adalah riwayat keluarga ya. Bagi Bapak Ibu yang punya riwayat keluarga yang dia itu ada penderita hipertensi, maka 80% maka anaknya nanti bisa menderita hipertensi. Faktor yang ketiga adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu sangat mempengaruhi yaitu bagaimana seseorang itu bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian adalah faktor genetik. Faktor genetik ketika Bapak Ibu ayah atau ibu bapak saudara menderita hipertensi maka nanti akan bisa menurun. Kemudian faktor yang bisa diubah yang pertama adalah makan tinggi garam ya. Bapak Ibu ketika kita makan garam yang tinggi maka dari itu nanti akan bisa yaitu meningkatkan tekanan darah pada Bapak Ibu. Yang kedua yaitu kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga, maka dari itu disarankan kita beraktivitas olahraga minimal yaitu 30 menit. Selanjutnya adalah stres. Nah, kali ini stres ketika kita itu merasakan stres itu nanti akan bisa meningkatkan hormon yang dia itu bisa meningkatkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Selanjutnya adalah obesitas. Semakin obesitas pasien, semakin gemuk pasien, maka lemak di dalam tubuh nanti akan bisa menyebabkan yaitu penyempitan pembuluh darah. Kemudian yaitu faktor merokok. Nah, merokok ini itu salah satunya bisa menyebabkan yaitu kekakuan pada pembuluh darah. Karena merokok di dalamnya itu mengandung yaitu tar nikotin yang dia itu bisa menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya adalah konsumsi alkohol. Yang terakhir adalah kurang tidur. Hipertensi itu apabila dibiarkan dan tidak dilakukan penata laksanaan baik itu dengan obat atau penata laksanaan non farmakologi nanti akan bisa menyebabkan komplikasi. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan stroke atau kelumpuhan pada pasien. Yang kedua bisa menyebabkan yaitu CHF atau gagal jantung. Yang ketiga bisa menyebabkan yaitu gagal ginjal. Yang keempat bisa mengalami yaitu gangguan penglihatan atau pandangan kabur. Dan yang terakhir bisa yaitu menyebabkan kematian mendadak. Nah, tanda gejala hipertensi antara lain yang pertama adalah sakit kepala. Kalau Bapak Ibu merasakan sakit kepala seperti tertusuk-tusuk atau seperti diremas-remas atau gliyang atau seperti berat di leher, itu bisa salah satunya tanda hipertensi. Yang kedua yaitu pusing. Dan yang ketiga yaitu jantung berdebar. Yang keempat adalah mudah lelah. Yang kelima adalah penglihatan kabur. Meskipun begitu, kita masih bisa yaitu melakukan pengendalian hipertensi. Mengendalikan hipertensi dengan cara apa? Yang pertama, Bapak Ibu minum obat secara rutin yang sudah diberikan oleh dokter. Yang kedua adalah mengatur pola hidup sehat ya. Yang terakhir adalah mengelola manajemen stres yang baik dan benar.
Stres itu adalah kondisi di mana tubuh kita itu mengalami tekanan, baik itu fisik maupun emosional. Nah, stres ini dia bisa muncul dari masalah sehari-hari seperti apa? Seperti pekerjaan, seperti keluarga, ekonomi, penyakit, ataupun kelelahan. Nah, tanda-tanda stres psikologis yang pertama yaitu kita mudah marah. Ketika ada orang yang dia itu tidak sreg dengan kita, maka marah kita akan meletup-letup. Yang kedua adalah gelisah. Yang ketiga, susah tidur atau insomnia. Yang keempat yaitu perasaan tegang dan panik. Yang kelima, jantung berdebar-debar atau istilah Jawanya adalah dredeg. Kemudian yang terakhir adalah sulit fokus. Bagian ketiga kita akan membahas yaitu bagaimana stres sih bisa menaikkan tekanan darah. Nah, ketika kita itu stres, maka tubuh itu akan mengeluarkan namanya yaitu hormon adrenalin dan kortisol. Nah, hormon ini baik untuk tubuh, tetapi apabila keluar berlebihan maka akan menyebabkan faktor-faktor yang bisa merugikan organ tubuh kita. Yang pertama adalah jantung itu berdebar lebih cepat, yaitu di atas 100 kali per menit. Yang kedua, pembuluh darah akan menyempit atau istilahnya adalah vasokonstriksi. Stres itu apabila berlangsung terus-menerus nanti akan bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Yang pertama, bisa menyebabkan yaitu tekanan darah tinggi kronis atau berlangsung sangat lama. Yang kedua, bisa menyebabkan gangguan tidur. Yang ketiga, bisa menyebabkan lelah berkepanjangan. Yang keempat, menyebabkan yaitu penurunan daya tubuh atau kita akan mudah sakit. Yang terakhir, risiko terjadinya komplikasi penyakit yang berbahaya seperti stroke, gagal ginjal, diabetes mellitus itu akan sangat tinggi. Nah, semua orang pasti akan mengalami stres, tetapi yang penting kita bisa mengontrol stres dengan baik. Oke, selanjutnya bagian 1 saya akan jelaskan apa itu self management. Nah, self management Bapak Ibu adalah salah satu di mana kita bisa memanajemen diri supaya nanti kita bisa mengontrol tekanan darah tinggi secara mandiri ya. Meliputi apa saja? Yang pertama adalah mempelajari masalah kesehatan. Yang kedua yaitu bisa mengatasi gejala stres. Kemudian yang ketiga adalah yaitu bisa melakukan yaitu gaya hidup sehat. Yang keempat, selalu rutin memantau tekanan darah secara teratur. Yang kelima adalah patuh dengan pengobatan. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajarkan yaitu salah satu tindakan untuk menurunkan tekanan darah, yaitu tindakan relaksasi nafas dalam. Tarik nafas lewat hidung, kita hitung sampai 3 detik, ditahan selama 3 detik, hembuskan lewat mulut. Nanti dilakukan sebanyak 5-10 kali seperti itu. Bisa kita praktek sekarang. Bapak sudah siap? Oke, kita mulai ya Bapak. Tarik nafas, tangannya megang dada sebelah kiri. Oke, tegap lurus. Oke, sekarang tarik nafas dari hidung yang dalam, terus 1, 2, 3, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Gitu ya Bapak, coba dipraktekkan secara mandiri. Yuk, tarik nafas lewat hidung, 1, 2, 3, tahan 3 detik, 1, 2, hembuskan lewat mulut. Nah, sudah Bapak. Selanjutnya bagian 3 saya akan mengajarkan yaitu teknik tentang mengelola stres ya. Ada banyak cara untuk mengelola stres Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu mengatur waktu istirahat yang cukup, yaitu tidur minimal 7 jam per hari. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu dan keluarga harus bisa yaitu melakukan latihan self management, yaitu relaksasi nafas dalam secara teratur. Kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan ya. Yang keempat adalah olahraga yang teratur, contohnya bisa melakukan berjalan kaki secara rutin. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu bisa
membatasi atau menyingkirkan pikiran yang negatif supaya Bapak Ibu bisa terhindar dari stres. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan yaitu berdoa dan mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan kita berdoa maka akan membuat psikologis kita menjadi tenang. Selanjutnya bagian yang keempat. Bagian yang keempat ini kita akan yaitu membahas tentang aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang baik bagi penderita hipertensi yaitu antara lain jalan kaki 30 menit minimal, senam yang ringan, peregangan tubuh, dan yang penting adalah Bapak Ibu harus melakukannya secara teratur. Di modul yang terakhir ini kita akan berbicara bagaimana kita itu bisa mengontrol hipertensi. Yang pertama, pentingnya patuh minum obat ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu diketahui, minum obat ini adalah salah satu tindakan untuk mengontrol tekanan darah. Jadi meninggalkan obat farmakologis tanpa pemeriksaan dari dokter dan konsultasi dengan dokter itu adalah tidak dianjurkan. Nah, saya akan menjelaskan yaitu tips patuh minum obat. Yang pertama, minum obat di jam yang sama. Jadi tidak boleh yaitu berpencar-pencar. Harus patuhi yaitu tips minum obat sebelum atau setelah makan. Kedua, gunakan pengingat HP ya. Dengan HP ini Bapak Ibu akan diingatkan, jadi Bapak Ibu tidak akan lupa lagi ketika minum obat. Ketiga, jangan hentikan obat tanpa konsultasi dengan dokter. Yang terakhir, catat apabila Bapak Ibu setelah minum obat menjumpai efek samping seperti pusing, mual, muntah, pingsan, diare, dan sejenisnya. Untuk mendeteksi mengalami hipertensi atau tidak, Bapak Ibu harus melakukan yaitu pemeriksaan tekanan darah. Nah, ada cara-cara pemeriksaan tekanan darah. Bapak Ibu bisa melakukan yaitu di Vaskes 1, yaitu di puskesmas, ataupun yang kedua yaitu di kader posyandu terdekat. Ketika melakukan pengukuran tekanan darah, Bapak Ibu dianjurkan untuk duduk dengan tenang selama 3-5 menit setelah beraktivitas. Ketika beraktivitas, jangan langsung dilakukan pengukuran tekanan darah karena nanti akan mempengaruhi yaitu laju dari tekanan darah. Yang kedua, letakkan lengan di meja sejajar jantung, jangan di bawah jantung ataupun di atas jantung karena nanti akan mempengaruhi yaitu pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah, jangan berbicara atau banyak bergerak. Hal ini kenapa? Hal ini nanti akan mempengaruhi tekanan darah. Selanjutnya yaitu ukur sebanyak 2 kali setelah 1 menit karena kita untuk yaitu meminimalisasi yaitu terjadinya error. Yang terakhir, catat hasil dari tekanan darah. Untuk mengontrol hipertensi, Bapak Ibu harus menerapkan yaitu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat meliputi apa saja? Yang pertama, batasi garam 1 sendok teh per hari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mengurangi gorengan dan makanan yang berlemak. Yang ketiga, minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Bapak Ibu lansia, tidur yang dianjurkan untuk dewasa yaitu minimal adalah 7 jam per hari. Kemudian, hindari merokok dan minum alkohol. Yang terakhir adalah mengendalikan berat badan. Bapak Ibu semua, demikian adalah yaitu SOP atau penata laksanaan untuk mengatasi hipertensi yang bernama yaitu self management hipertensi. Untuk self management hipertensi, Bapak Ibu silahkan lakukan selama 4 minggu secara berturut-turut supaya nanti bisa menjaga tekanan darah Bapak Ibu supaya tidak terjadi hipertensi. Tadi apa saja? Yaitu olahraga, relaksasi, kepatuhan minum obat, pemantauan tekanan darah, dan gaya hidup sehat. Itulah tadi yaitu kunci keberhasilan untuk mengontrol tekanan darah. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian dari video edukasi ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, stres berkurang, dan bisa mendapatkan tekanan darah yang stabil. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.